Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama lengkap saya Orin Sanangus, biasa dipanggil Orin. Saya mahasiswa semester 1 dari STPM Santa Ursula ND, kelas 1A2, program ilmu pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Langsung saja pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang Anda pahami tentang ruang lingkup sosiologi pemerintahan berikut ini. Yang pertama, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan artinya mengakui atau meyakini akan adanya kebenaran. Kepercayaan masyarakat merupakan esensi dalam membangun sebuah hubungan komunikasi dan interaksi sebagai perekat antara pemerintah dan yang diperintah. Yang kedua, partisipasi masyarakat dan pemerintah yang partisipatif. Partisipasi masyarakat dikenal dalam konteks pembangunan sosial politik. Menurut Budiarjo, partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu, untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tempat pimpinan untuk masa berikutnya. Sedangkan masyarakat pemerintahan yang partisipatif artinya bertujuan dan melibatkan kepentingan rakyat, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena dengan partisipatif, masyarakat penerima program akan menghasilkan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain, atau upaya untuk memberikan kemampuan, keberdayaan, dan kekuasaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih percaya diri dalam mengelola kewenangan dan kekuasaan sesuai batasan kapasitas, kapabilitas, dan kreativitas yang ada. Yang keempat, pemerintah yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dipandang sebagai kewajiban. Hal ini berarti bahwa seseorang berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Yang kelima, pelayanan pemerintahan. Pelayanan pemerintahan atau pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan pemerintah. Yang keenam, kekuasaan legitimasi dan wewenang pemerintahan. Kekuasaan legitimasi dan wewenang pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah wewenang yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Yang kedua, legitimasi pemerintahan. Legitimasi pemerintahan merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Secara garis besar, legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin,
Hubungan itu lebih ditentukan oleh yang dipimpin karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah. Yang ketiga, wewenang atau kewenangan adalah keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur peraturan perundang-undangan. Wewenang adalah tindakan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Yang ketujuh, kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang merupakan salah satu perkembangan dari filsafat. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antara manusia atau komunikasi interpersonal, yaitu hubungan saling mempengaruhi dan hubungan kepatuhan antara bawahan dan atasan. Yang kedelapan, kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dijalankan atau tidak dijalankan oleh pemerintah yang orientasinya pada tujuan tertentu untuk memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Pertanyaan nomor 2, sebut dan jelaskan 5 dimensi komunikasi pemerintahan. Pertama, komunikator. Komunikator mampu menyampaikan pesan informasi. Komunikator tidak efektif dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah kebenaran, kejelasan pesan, intensitas gangguan dalam menyampaikan informasi. Gangguan pesan atau informasi yang bersumber dari sarana atau media. Gangguan yang bersumber dari manusia adalah istilah-istilah bahasa yang digunakan. Misalnya, intensitas penyampaian pesan. Yang ketiga, komunikan. Kemampuan yang menerima pesan dari komunikator. Yang keempat, efek komunikasi. Tingkat keterlibatan atau perhatian atas informasi yang disampaikan komunikator, pemahaman atas informasi yang diterima, kesediaan menerima informasi. Yang kelima, saluran. Saluran adalah kelengkapan sarana atau komunikasi serta kemampuan mengatasi gangguan pesan. Pertanyaan nomor 3, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan layanan publik dan layanan sipil, sertakan dengan contohnya. Layanan publik adalah segala bentuk pelayanan jasa, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Contohnya, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan peradilan, pelayanan navigasi laut, pelayanan keamanan jasa, serta pelayanan kelalu lintasan. Yang kedua, layanan sipil. Layanan sipil adalah istilah kolektif untuk sektor pemerintahan yang sebagian besar terdiri dari administrator karir yang dikerjakan berdasarkan prestasi profesional daripada diangkat atau dipilih, yang masa jabatannya institusional, biasanya bertahan dari transisi kepemimpinan politik. Contohnya kartu keluarga, kartu tanda penduduk sebagai pengakuan hak kewarganegaraan, surat izin usaha, surat keterangan pencari kerja. Pertanyaan nomor 4, sebut dan jelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas layanan sipil dan layanan publik, serta bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan sipil dan pelayanan publik. Yang pertama, rendahnya kualitas layanan sipil dan layanan publik dipengaruhi oleh 1.
faktor sumber daya manusia, aparatur, di mana faktor sumber daya manusia ini yaitu kurangnya akan pengetahuan dari aparatur. Yang kedua, organisasi birokrasinya tidak bekerja sama atau kompak. Yang ketiga, faktor tata laksana. Pelaksanaannya tidak efektif dan efisien. Pelaksanaan dalam sebuah organisasi atau sebuah instansi pemerintah itu tidak efektif dan efisien. Yang keempat, kinerja birokrasi. Kinerja birokrasi ini yang tidak profesional atau tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, bagaimana peningkatan kualitas pelayanan sipil dan pelayanan publik. 1. Memperbaiki pelayanan, penyediaan pelayanan yang lebih sensitif. 2. Memperbaiki akuntabilitas lokal, meningkatkan pengaruh dan kontrol publik, membuat kinerja lebih kelihatan kepada masyarakat. 3. Mencapai tujuan distribusi, yaitu mentargetkan sumber daya pada kelompok yang berbeda. 4. Mendorong kesehatan publik, memenangkan dukungan politik terhadap dukungan publik, meningkatkan pengetahuan publik tentang persoalan-persoalan lokal. Yang kelima, mengembangkan staf, meningkatkan kekuasaan kerja dan pekerja lebih dekat dengan rakyat dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah. Itu saja jawabannya. Terima kasih.